duduk sejarah. Dan saya masih di Boyolali. Sekarang di belakang saya ada Candi Lawang yang letaknya di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dan posisi Candi Lawang ini berada di pemukiman warga yang berteras-teras dengan penduduk juga tebing-tebing yang tidak terlalu dalam. Di kompleks Candi Lawang ini ditemukan 5 struktur bangunan candi, yaitu yang pertama Candi Induk di belakang saya, kemudian ada Candi Perwara 1, Perwara 2, 3, dan 4. Dan yang paling lengkap itu masih dijumpai batur juga kaki tubuh pada candi yang di belakang saya ini, yaitu Candi Induknya. Di latar belakang keagamaan Candi Lawang ini dapat diketahui dari penemuan yoni dan lingga. Untuk lebih lengkapnya nanti mari kita bahas bersama dengan pakar sejarah kita, Bapak Surojo. Duduk sejarah, dan kali ini saya sudah bersama dengan Pagian Sejarah Bapak Surojo dari Solo Raya. Nah, langsung saja Bapak Surojo memberi penjelasan mengenai Candi Lawang yang ada 5 struktur induknya ya. Iya, betul. Terima kasih. Begini, kita bahwa di daerah ini adalah merupakan sebuah cagar budaya yang bernama Situs Candi Lawang. Dan candi ini di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah yang ada di Klaten. Di bawah juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Candi ini dibangun diperkirakan pada tahun 800 Masehi. Jadi diperkirakan semasa Raja Mataram Hindu yang bernama Rakai Panangkaran. Pada candi ini kalau kita lihat dari struktur batuannya, dari bentuk-bentuknya, yang pertama ini adalah merupakan percandian yang berupa candi induk dikelilingi candi-candi perwara. Jadi candi induknya sudah tidak utuh lagi, hanya terlihat di bagian tubuhnya berdenah bujur sangkar, kaki candi berdiri di atas batur. Kemudian Candi Lawang ini memiliki perbengkaian yang gaya klasik 2 di bagian kaki dan di bagian tubuhnya. Kemudian ragam hias, penghias bangunan atau ornamentalnya itu berupa timbar atau artefix dan hiasan tintan bunga, serta hiasan geometris antara lain ada motif gawang atau kotak-kotak. Kemudian di sebelah utara dan selatan Candi Induk dijumpai Candi Perwara berdenah bujur sangkar, sedangkan Candi Perwara di sebelah timur ini berdenah segi panjang. Teman-teman di sekitar candi itu antara lain ada sebuah yoni, sebuah arca Agastya, sebuah arca Durga Maheswara Mardini yang sekarang disimpan di Museum Radya Pustaka Surakarta. Kemudian ada pecahan makara dan ada simbar atau artefix. Dari ciri arca-arcanya ini, Candi Lawang adalah bersifat agama Hindu karena ini adalah merupakan candi yang digunakan untuk umat Hindu melaksanakan ritual keagamanya. Terbukti apa? Di atas sana itu ada sebuah yoni atau tempat untuk lambang kesuburan dari Dewa Siwa. Di sana yoni ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari Dewa Siwa, di mana umat Hindu pada saat itu menganggap bahwa perwujudan daripada Dewa Siwa ini
merupakan doa untuk kesuburan, apalagi ada pasangannya yang namanya lingga. Jadi antara lingga dan joni tidak dapat dipisahkan karena itu wujud dari kesuburan yang oleh umat dianggap sebagai doa yang paling khusus untuk melaksanakan ritual-ritual, kemudian doa-doa keagamaannya yang pada saat itu berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat kita, yaitu agraris. Jadi memang candi ini ada kaitannya dengan pola-pola agraris. Kemudian dan candi ini menurut beberapa pendapat para ahli tidak lepas dari struktur air yang ada di lereng pegunungan, sehingga masyarakat petani yang ada di dataran bawah itu pada periode tertentu itu selalu mengadakan ritual upacara di Candi Lawang ini karena merupakan perwujudan Tuhan yang ada di atas. Jadi biasanya pada bulan-bulan tertentu mereka mengadakan ritual yang sebelumnya itu diiringi dengan kegiatan bersuci atau kegiatan kegiatan untuk kegiatan untuk membersihkan diri di Patirtan. Biasanya di sini ada dekat Patirtan. Kemudian setelah selesai mereka bersuci, kemudian mengadakan ritual kegiatan agama Hindu sebagai perwujudan doa agar kegiatan mereka, kehidupan rakyat di sekitar candi ini diberikan kesuburan sehingga dapat kelak diberikan berkah, sehingga apa yang ditanam menjadi subur, apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Demikian Pak Ita yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dari situs Candi Lawang ini. Terima kasih Pak Surojo ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saatnya kita berpisah dari sini. Semoga kalian dapat mengambil semua pembelajaran dari Candi Lawang ini. Juga kalian bisa datang ke sini ya untuk melestarikan juga situs-situs candi-candi Lawang seperti ini yang memiliki nilai sejarah yang sangat bagus. Terima kasih. Duduk Sejarah, dan kali ini saya masih di Kabupaten Boyolali. Di belakang saya ada patung Pakubuwono VI yang berada di Selo. Nah, patung ini dibangun karena untuk memperingati jasa Pakubuwono ke-6 yang dulunya bersejarah banget di daerah Selo ini. Dan ini masih belum diresmikan karena masih menanti peresmian dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Pakubuwono ke-6. Nah, di Selo tadi sudah kita datangi patung susunan Pakubuwono 6. Di
itu ada sejarah apa sih, Mas Oot? Ya, terima kasih. Patung Pakubuwono ke-6 itu merupakan suatu bentuk perwujudan dari pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengenang jasa perjuangan Eyang Pakubuwono ke-6 atau Sinuwun Hamengkusumo ketika berjuang membantu Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Mengapa ditempatkan di Selo? Karena perjuangan Pangeran Diponegoro dan perjuangan Sunan Pakubuwono ke-6 itu memang pusatnya ada di Selo. Jadi setiap pertemuan, setiap kegiatan itu ada jalur khusus antara Yogyakarta dengan Solo itu berada di Sabuk Merapi. Di situ dulu ada seorang prajurit atau telik sandi ataupun sebuah prajurit kepercayaan yang bernama Soejoyo. Soejoyo ini adalah prajurit pengamat dari Pangeran Diponegoro yang menjaga keamanan komunikasi antara Diponegoro dengan Sinuwun Pakubuwono ke-6, sehingga hubungan antara Pakubuwono ke-6 dengan Diponegoro sampai akhir Diponegoro itu tertangkap itu tidak pernah diketahui oleh Belanda karena sedemikian rapatnya jalur komunikasi yang telah ditutup rapat oleh orang kepercayaan Diponegoro yang bernama Kiai Soejoyo. Gitu. Dan di sini saya pernah mendengar bahwa Pakubuwono 6 itu meninggalnya di Ambon pada 2 Juni 1849 ya. Iya benar. Ya. Dan di situ jasadnya dipindahkan karena apa ya itu ya? Ya. Setelah Pangeran Diponegoro tahun 1830 ditangkap oleh Belanda, kemudian akhirnya Belanda mengetahui bahwa Pakubuwono ke-6 itu mengkhianati Belanda. Dalam artian Pakubuwono ternyata selama ini membantu perjuangan Pangeran Diponegoro berupa memberikan bantuan logistik, memberikan bantuan senjata kepada para prajurit Diponegoro. Hal ini kemudian diketahui oleh Belanda dan akhirnya Belanda menangkap Pakubuwono 6 yang pada saat itu sedang bertapa di Parangtritis atau bertapa di Laut Selatan. Akhirnya setelah ditangkap oleh Belanda tanpa disinggahkan di istana Keraton Surakarta, langsung Pakubuwono itu dibawa ke Semarang, kemudian langsung diberangkatkan ke Ambon untuk dibuang ke Ambon. Kemudian setelah di Ambon, beliau masih mengadakan perjuangan lagi untuk menyusun kekuatan kepada rakyat di daerah setempat untuk melawan Belanda. Nah inilah yang membuat akhirnya Belanda marah, kemudian Pakubuwono itu ditembak mati oleh Belanda. Namun laporan Belanda terhadap Sinuwun Pakubuwono ke-7 bahwa Pakubuwono 6 itu wafat karena kecelakaan ketika sedang pesiar, yaitu tertimpa tiang kapal. Namun laporan itu terbantahkan setelah cucu beliau yang bernama Gusti Jenderal Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo itu kemudian hendak membongkar makam dari Sinuwun Pakubuwono ke-6 ini akan dipindahkan ke Imogiri. Pada saat pembongkaran jenazah diketahuilah bahwa di dalam di tengkorak Sinuwun Pakubuwono ke-6 itu ada lubang yang kemudian oleh Jenderal Jatikusumo itu diadakan penyelidikan mengapa ada lubang, dan diperkirakan berdasarkan hasil penyelidikan itu Sinuwun Pakubuwono ke-6 ditembak dengan senapan, bukan tertimpa tiang kapal seperti yang selama ini laporannya disampaikan Belanda kepada Sinuwun Pakubuwono yang ke-7. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Belanda pada saat itu bohong terhadap peristiwa itu. Oh baik, sudah jelas sekali mengenai sejarah susunan Pakubuwono ke-6. Terima kasih Bapak Surojo.
Hai, kembali lagi dengan Nita di Duduk Sejarah. Dan kali ini aku sedang ada di Goa Raja yang terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Lokasinya tak jauh dari lapangan kecamatan, kurang lebih 800 meter dari Kecamatan Selonya. Dan konon disinilah tempat pertemuan Sinuhun Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro juga dengan Prawiro Digdoyo. Mereka saling bahu-membahu untuk mengalahkan, memasang strategi melawan Belanda dengan perwujudan Sumpah Atiroto. Beberapa banyak anak tangga ya, akhirnya saya sudah nyampe di Goa Raja. Nah, disinilah dimana lokasi Raja Pakubuwono ke-6 bertemu dengan Pangeran Diponegoro, juga bertemu dengan Prawiro Digdoyo. Di sini mereka bertemu untuk menyusun strategi melawan Belanda yang nantinya perwujudan sebagai Sumpah Atiroto. Mari. Nah, disinilah mereka bertiga bertemu untuk menyusun strategi. Di sini namanya Goa Raja. Ya, sekarang bersama dengan Bapak Surojo kembali kita akan mengupas lebih dalam mengenai Goa Raja, sejarahnya dan ceritanya. Bagaimana sih Bapak Rojo kira-kira mengenai Goa Raja itu? Ya, terima kasih. Bahwa Goa Raja itu sebenarnya adalah tempat yang sangat strategis yang dipergunakan oleh Sinuhun Pakubuwono ke-6 untuk bertemu dengan para sahabatnya, yaitu Pangeran Diponegoro dan Bupati Pemajikan Gagatan yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo. Mengapa demikian? Ketika awal mulai perang Diponegoro, ketiga orang itu sudah mengikatkan diri dengan yang namanya Sumpah Atiroto. Sumpah itu dilakukan di daerah Gagatan yang berada di pinggir sungai. Ketiga orang itu bertekad untuk satu hati, satu kata, satu semangat, dan satu tujuan, yaitu ingin menghalau Belanda dari bumi Nusantara ini. Di Goa Raja itu tadi merupakan tempat bertemunya tiga orang. Nah, Sinuhun Pakubuwono ke-6 menggunakan Goa Raja yang ada di Selo itu dimaksudkan untuk mengelabui Belanda, karena Sinuhun Pakubuwono ke-6 itu dikenal dengan Sinuhun Hambanguntopo. Dia selalu pergi kemana-mana tanpa adanya pengawalan prajurit yang banyak, paling hanya 2 orang pengawal untuk bertapa, sehingga Belanda tidak mencurigai. Karena apa? Karena Sinuhun Pakubuwono ke-6 kemana-mana selalu pergi untuk bertapa. Dengan demikian, itu merupakan suatu taktik dari Sinuhun Pakubuwono ke-6 untuk merumuskan atau untuk menyusun strategi bersama 2 orang sahabatnya tadi, bagaimana untuk menyusun kekuatan, untuk mengelola logistik, untuk mencari prajurit yang handal dalam rangka
perang melawan Belanda ini. Karena apa? Sinuwun Pakubuwono ke-6 ini selain juga seorang yang pandai bertapa, juga seorang yang ahli siasat, dan beliau juga seorang ahli yang dalam membuat senjata. Maka di daerah Solo ada yang namanya Pondok Esen. Pondok Esen itu adalah tempat untuk membuat senjata-senjata secara rahasia yang kemudian oleh Sinuwun Pakubuwono ke-6 itu nanti dipersembahkan kepada prajurit-prajurit di Ponorogo untuk perang melawan penjajah Belanda. Demikian penjelasan saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Rojo. Nah, seharusnya letak goa itu berada di sebelah sana, namun karena terjadinya erosi jadi tertutup oleh bebatuan. Jadi di sebelah sana bisa di zoom oleh kamera. Di situ adalah tempat di mana goa untuk merencanakan untuk melawan Belanda. Baik, semuanya terima kasih sampai di sini untuk Gua Raja kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.